Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di hari kedua International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy dengan tema Multi-Faith Collaborations in an Inclusive Society, diadakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Indonesia, 10-11 Juli 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Institut Leimena, didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University Law School, serta Templeton Religion Trust. Kita akan memulai sesi pertama dengan keynote oleh His Excellency Nadiem Anwar Makarim MBA, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Adilin Sila, MA, PhD, selaku staf ahli Mendikbudristek bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Leimena Institute, Pak Matius Ho, sebagai pelaksana acara. Terima kasih kami sampaikan dari Pak Nadiem Makarim atas undangannya untuk hadir pada hari ini, sekaligus permohonan maaf dari beliau karena tiba-tiba beliau ada kendala kesehatan sehingga mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan pidato keynote beliau. Yang kami hormati dan banggakan para tamu terhormat, Prof. Amin Abdullah yang saya bisa lihat pagi ini, beberapa nama juga yang saya kira sangat populer di Indonesia terkait dengan literasi keagamaan atau inklusi keagamaan secara umum. Selamat datang Prof. Alwi, merasa terhormat bisa berjumpa dengan Bapak hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pembicara dari dalam maupun dari luar negeri, para tamu hadirin yang saya hormati, izinkan kami membacakan pidato kunci dari Bapak Nadiem Anwar Makarim dalam bahasa Indonesia. Judul dari pidato kunci ini adalah Peran Pendidikan dalam mempromosikan koeksistensi damai dan kolaborasi lintas agama dalam masyarakat yang inklusif. Pendidikan merupakan landasan fundamental dalam membentuk karakter dan pandangan hidup individu serta komunitas. Dalam konteks dunia yang semakin global dan pluralistik, pendidikan memainkan peran krusial dalam mempromosikan koeksistensi damai dan kolaborasi lintas agama. Pendidikan yang inklusif tidak hanya mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global, tetapi juga mengajarkan cara hidup harmonis dalam keragaman. Dalam rangka konferensi literasi keagamaan lintas budaya ini, penting bagi kita untuk mengeksplorasi secara mendalam
bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Pendidikan memiliki prinsip konsensus sebagai ruang pemahaman keragaman. Pendidikan memainkan peran vital dalam mengenalkan peserta didik pada keragaman budaya dan agama di dunia. Saya tadi mendengar dari panitia bahwa kegiatan literasi keagamaan lintas budaya ini sudah menghasilkan 8.500 alumni, yang diantaranya itu guru-guru. Ini sangat luar biasa dan kami akan sangat mendukung ya kegiatan ini untuk bisa berlanjut. Kurikulum yang komprehensif berperan dalam memberikan wawasan mendalam tentang berbagai tradisi, nilai, dan keyakinan agama yang berbeda. Saya juga mendengar kalau narasumbernya itu diambil dari agama yang bersangkutan. Jadi betul-betul the understanding of the native ya yang disampaikan kepada para peserta. Saya kira melalui pendekatan ini peserta didik dapat mengurangi stereotip ya, prejudice dan prasangka negatif yang kerap menjadi sumber konflik. Dengan pemahaman yang lebih baik dan penghargaan terhadap perbedaan, peserta didik dapat mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak individu lainnya. Pendidikan yang berbasis pada pengenalan keragaman ini juga membentuk kesadaran global yang kritis, di mana siswa diajak untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan menghargai kontribusi setiap budaya dan agama terhadap peradaban manusia. Membangun dialog antar agama dalam pendidikan adalah salah satu elemen penting dalam pendidikan untuk koeksistensi damai dan adalah ini diperlukan untuk memfasilitasi dialog antar agama. Institusi pendidikan dapat menjadi arena di mana dialog konstruktif tentang isu-isu keagamaan dapat berlangsung secara terbuka dan empirik. Diskusi dan pertukaran pandangan ini memungkinkan siswa untuk belajar berkomunikasi dengan penuh pengertian dan menghargai perspektif yang berbeda. Saya kira program pertukaran pelajar, seminar, dan lokakarya yang melibatkan kelompok-kelompok agama yang berbeda dapat memperkaya pengalaman siswa dan juga mendorong kolaborasi lintas agama yang lebih mendalam. Contohnya, sekolah-sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang kita sebut atau bisa kita sebut Hari Kebudayaan dan Agama, di mana siswa dari berbagai latar belakang dapat berbagi dan belajar tentang tradisi dan keyakinan masing-masing. Dalam praktik pendidikannya, pendidikan membangun kurikulum berbasis nilai-nilai universal, mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan kesetaraan dalam kurikulum pendidikan yang dapat membantu mempromosikan koeksistensi damai. Pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai ini dapat membentuk generasi yang lebih peduli terhadap isu-isu kemanusiaan dan siap bekerja sama dalam membangun masyarakat yang inklusif. Nilai-nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai mata pelajaran seperti sejarah, ilmu sosial, dan bahkan sains yang menunjukkan bagaimana kerjasama dan pengertian antar bangsa telah berkontribusi pada perkembangan peradaban. Misalnya, dalam mata pelajaran sejarah, siswa dapat mempelajari peristiwa-peristiwa di mana kolaborasi lintas budaya dan agama telah menghasilkan kemajuan signifikan bagi umat manusia. Dengan kurikulum tersebut, guru memiliki peran yang signifikan, yaitu sebagai agen perdamaian.
Guru memiliki peran strategis dalam mengajarkan dan mempromosikan koeksistensi damai, dan sebagai fasilitator pembelajaran, guru juga dapat memberikan contoh konkret dalam menghargai dan menghormati perbedaan. Kalau kita mengutip Tutwuri Handayani, ya, yang seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, guru adalah sebagai motivator atau sebagai coach. Nah, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dalam bidang literasi keagamaan dan budaya dapat memperkuat kemampuan mereka untuk mengajarkan topik-topik sensitif dengan cara yang inklusif dan tidak memihak. Di Kementerian Pendidikan kita ada yang namanya sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini memberikan ruang bagi mereka yang disable dan difabel untuk ikut di sekolah mainstream, supaya murid-murid yang normal itu bisa belajar tentang perbedaan, mulai dari perbedaan fisik dari teman-teman kelasnya. Di awal berjalan dengan baik, tapi ada juga sekolah yang belum siap, ya, dengan strategi pendidikan inklusi ini. Tapi ini proses yang harus kita lakukan. Pelatihan terhadap guru ini juga penting untuk meningkatkan skill mereka di dalam mengembangkan yang namanya pendidikan inklusi. Jadi pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dalam bidang literasi keagamaan dan budaya dapat memperkuat kemampuan mereka untuk mengajarkan topik-topik sensitif dengan cara yang inklusif dan tidak memihak. Guru yang terlatih dengan baik dapat menjadi agen perdamaian baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga dapat menggunakan berbagai metode pengajaran kreatif seperti bermain peran dan studi kasus untuk mengajak siswa berpikir kritis tentang isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia. Seperti halnya tujuan Undang-Undang Dasar 1945, maka pendidikan berlaku untuk masyarakat luas dengan tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain pendidikan formal di sekolah, program pendidikan informal yang menjangkau masyarakat luas juga sangat penting. Kampanye, kesadaran, program komunitas, dan kegiatan-kegiatan lintas agama yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat memperkuat ikatan sosial dan mendorong kolaborasi. Media massa juga dapat berperan sebagai alat edukatif yang menyebarkan pesan-pesan toleransi dan koeksistensi damai kepada audiens yang lebih luas. Misalnya program dokumenter, film-film dokumenter tentang sejarah, dan program televisi yang menampilkan cerita-cerita sukses tentang kolaborasi lintas agama ini dapat menjadi inspirasi yang menginspirasi tentunya dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup dalam harmoni. Regulasi terkait pendidikan lintas agama di Indonesia semakin diperkuat dengan berbagai kebijakan terbaru yang berfokus pada moderasi beragama dan kerukunan umat. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama yang ditandatangani pada 25 September 2023. Dengan adanya Perpres ini, Kementerian Agama itu menjadi ketua sekretariat bersama antar kementerian. Hari ini jam 4 kami mewakili Menteri Pendidikan untuk menerima audiensi dari Gus Menteri Agama dalam rangka mengundang rektor-rektor perguruan tinggi negeri yang ada di bawah Kemendikbudristek agar bisa memasukkan ya materi moderasi beragama di kegiatan orientasi kampus. Jadi sejak awal mahasiswa akan diperkenalkan tentang nilai-nilai moderasi beragama di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbudristek.
Jadi nanti Pak Matius, moderasi beragama bukan lagi monopoli Kementerian Agama, tapi sudah menjadi mandatori semua kementerian untuk melaksanakannya. Jadi Perpres ini dirancang untuk memperkuat kerukunan umat beragama melalui pendekatan sistematis. Jadi dengan Perpres ini yang ingin dibangun adalah ekosistem. Dan ini bisa memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga negara karena melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah serta masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama juga telah menerbitkan keputusan Menteri Agama atau KMA terkait pembentukan kelompok kerja penyuluh atau Pokjalu Agama serta musyawarah guru mata pelajaran MGMP dan kelompok kerja guru KKG Pendidikan Agama pada 11 April 2023. Nah, Pokja dan MGMP KKG ini dibentuk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota yang bertujuan untuk menguatkan moderasi beragama melalui pengembangan kurikulum yang inklusif dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Regulasi-regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pendidikan lintas agama yang bertujuan untuk membangun harmoni sosial dan kerukunan umat beragama. Upaya ini juga didukung oleh pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyuluh agama dan guru pendidikan agama yang bekerja sama dalam mengimplementasikan program-program moderasi beragama. Kebetulan kami sebelum pindah ke Kemendikbudristek, kami di Kementerian Agama dan menjadi salah satu tim yang menyusun moderasi beragama. Nah, sebagai contoh keberhasilan pendidikan multikultural di Indonesia adalah dengan adanya kurikulum yang mengatur tentang pendidikan agama-agama di lembaga pendidikan di Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya yang kaya, kurikulum ini penting untuk menunjukkan bahwa kita Indonesia ini adalah contoh keberhasilan dalam pendidikan multikultural. Saya kira para peserta yang dari luar negeri ini hadir, saya kira untuk bisa diajak ya Pak Matius menyaksikan best practices tentang kehidupan harmoni di Indonesia. Nah, program-program seperti Sekolah Damai yang mengintegrasikan pendidikan perdamaian dalam kurikulum sekolah serta inisiatif seperti Pesantren for Peace yang mempromosikan dialog antar agama ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi kekuatan ampuh untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Keberhasilan ini mencerminkan betapa pentingnya pendidikan dalam mempromosikan koeksistensi dan kolaborasi lintas agama. Sebagai contoh, Sekolah Damai di Yogyakarta telah berhasil mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan siswa tentang pentingnya perdamaian, tetapi juga melibatkan mereka dalam proyek-proyek komunitas yang mendukung kolaborasi lintas budaya. Tidak kalah pentingnya di era digital teknologi ini dapat memainkan peran signifikan dalam mempromosikan koeksistensi damai dan kolaborasi lintas agama. Platform e-learning dan media sosial dapat digunakan untuk menghubungkan siswa dari berbagai belahan dunia, memungkinkan mereka untuk belajar bersama dan memahami perspektif yang berbeda-beda. Program pembelajaran daring yang mencakup topik-topik seperti toleransi, hak asasi manusia, dan dialog antar agama dapat diakses oleh banyak siswa, memperluas dampak pendidikan inklusif ini. Contohnya, program Global Classroom yang memfasilitasi diskusi dan proyek kolaboratif antar siswa di berbagai negara. Ini telah menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat
yang efektif dalam mengajarkan nilai-nilai inklusif. Artinya, dan ini poin terakhir, pendidikan memiliki potensi besar dalam mempromosikan koeksistensi damai dan kolaborasi lintas agama. Melalui kurikulum yang inklusif, dialog antar agama, pengajaran nilai-nilai universal, peran aktif guru, dan program pendidikan masyarakat, kita dapat atau akan dapat membentuk generasi yang siap untuk hidup dalam harmoni dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat memperluas jangkauan dan dampak dari upaya-upaya ini. Konferensi literasi keagamaan lintas agama yang hari ini dilaksanakan, saya kira merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperkuat komitmen kita terhadap pendidikan sebagai sarana untuk mencapai perdamaian dan kerjasama lintas agama. Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, kita dapat memastikan bahwa pendidikan berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif. Sekian pidato kunci dari kami, mewakili Pak Nadiem Makarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.